Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siswa sekalian, pada hari ini kita akan lanjut membahas mengenai mata pelajaran biologi bersama kelas 12 IPA. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan metabolisme sel dan enzim. Pada bagian pertama pada hari ini kita akan khusus membahas tentang enzim. Oke siswa sekalian, kita lanjut. Sebelum kita memulai untuk mengenal tentang enzim, kita mengenal dulu apa itu metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani yaitu metabol, yang artinya berubah. Apabila dijelaskan melalui istilah, metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup. Metabolisme dapat digambarkan sebagai peta yang rumit dari ribuan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, tersusun sebagai jalur-jalur metabolik yang berpotongan di sel. Metabolisme secara keseluruhan mengelola sumber daya materi dan energi. Selanjutnya, metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Kita dapat melihat contohnya yaitu ketika glukosa dan bahan organik lain diuraikan menjadi CO2 dan H2O serta membebaskan energi. Selanjutnya, anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Salah satu contoh dari anabolisme yaitu adalah proses fotosintesis, sintesis protein, dan sintesis lemak. Jadi senyawa-senyawa sederhana apabila kita mengambil sampel yaitu pada fotosintesis, di mana CO2 dan H2O itu dengan bantuan sinar matahari dan klorofil itu disusun menjadi senyawa yang kompleks yaitu C6H12O6 atau amilum karbohidrat. Selanjutnya, enzim. Kita masuk pada pembahasan enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Ingat, sebagai biokatalisator atau perantara. Ya, perantara yang membantu proses metabolisme yang terjadi di dalam sel-sel makhluk hidup. Enzim itu meningkatkan laju reaksi metabolisme, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Zat yang dipengaruhi oleh enzim disebut dengan istilah substrat, sedangkan hasil reaksinya disebut produk. Untuk lebih mengenal enzim, berikut ini saya tampilkan struktur enzim. Struktur enzim itu adalah yang pertama, dia tersusun dari apoenzim atau protein dan juga terdiri juga dari gugus prostetik yang non protein. Dari gugus prostetik ini yang non protein ini terbentuklah ion organik atau biasa disebut dengan kofaktor dan juga koenzim atau senyawa organik kompleks. Jadi itulah struktur dari enzim. Selanjutnya, untuk lebih mengenal enzim, kita akan mengenal dari sifat-sifat enzim tersebut. Yang pertama, enzim itu bersifat seperti protein lainnya, akan menggumpal jika dipanaskan. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim sebagai katalis bekerja mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau IR.
4. Enzim dapat digunakan berulang kali. 5. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. 6. Enzim hanya dapat menguraikan suatu senyawa atau hanya dapat menyusun senyawa. Jadi itulah tadi sifat-sifat dari enzim. Selanjutnya cara kerja enzim. Dalam cara kerja enzim ada dua teori yang dikenal, yaitu yang pertama adalah teori gembok dan anak kunci. Apabila kita memperhatikan gambar di mana sisi aktif enzim yang terdapat pada gambar, di mana sisi aktif ini dia tidak bersifat fleksibel, dia kaku, dia hanya mampu mengikat substrat tertentu saja. Ya, jadi pada gambar ini kita perhatikan di mana sisi aktif enzim itu dia kaku atau tidak fleksibel, jadi dia hanya dapat mengikat substrat yang tertentu saja, yang cocok saja. Jadi ibaratnya seperti gembok dengan anak kunci. Jadi masing-masing gembok itu memiliki anak kunci tersendiri, tidak bisa sembarangan. Nah, itu perumpamaan dari teori gembok dan anak kunci. Cara kerja enzim yang kedua yaitu ada teori kecocokan induksi, di mana dalam teori kecocokan induksi ini sisi aktif enzim ini dia bersifat fleksibel. Jadi dia mengikat substrat apa saja, dapat mengikat substrat apa saja. Dia bisa menyesuaikan dengan substrat yang akan diikat dari enzim ini. Nah, jadi itulah cara kerja enzimnya. Selanjutnya klasifikasi enzim. Jadi enzim diklasifikasikan berdasarkan tempat kerjanya. Enzim dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Dari namanya kita dapat langsung mengidentifikasi enzim intraseluler dan ekstraseluler. Jadi enzim intraseluler adalah enzim yang bekerja di dalam sel, sementara enzim ekstraseluler adalah enzim yang bekerja di luar sel. Contoh enzim intraseluler yaitu ada katalase dan enzim glikogen sintase. Sementara contoh dari enzim ekstraseluler yaitu pepsin yang menguraikan bahan makanan di dalam rongga organ pencernaan. Selanjutnya, berdasarkan tipe reaksi di katalisis, enzim dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yaitu ada namanya oksidoreduktase, mengatalisis reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu unsur. Contoh enzim dehidrogenase dan oksidase. Yang kedua, enzim transferase, yaitu membantu memindahkan molekul atau gugus atau ion dari suatu senyawa ke senyawa lain. Contoh enzim transaminase dan kinase. Hidrolase berfungsi membantu pembentukan produk dengan menggunakan air hidrolisis. Contohnya enzim lipase, amilase, dan peptidase. Selanjutnya, yang keempat adalah enzim liase, yaitu memindahkan atau menambahkan ikatan karbon, ikatan oksigen, atau ikatan lainnya dari substrat tanpa melalui peristiwa hidrolisis. Enzim yang kelima yaitu isomerase, yaitu enzim yang mengatalisis perubahan geometrik atau struktural dalam suatu molekul. Contohnya enzim fosfoglucoisomerase dan enzim fosfogliseromutase. Yang terakhir yaitu enzim ligase atau polimerase, di mana enzim ini mengatalisis penyatuan dua atau lebih molekul yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP. Contohnya enzim glutamin sintetase. Itulah tadi 6 pengelompokan enzim berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada faktor eksternal atau faktor luar dan ada faktor dalam yaitu faktor internal. Faktor luar itu ada suhu dan derajat keasaman atau biasa yang kita kenal dengan pH. Suhu itu setiap N berpengaruh pada enzim. Setiap enzim mempunyai suhu optimum sehingga dapat melangsungkan reaksi secara maksimal. Umumnya, enzim pada manusia memiliki suhu optimum sekitar 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, enzim tidak dapat bekerja tetapi tidak rusak. Sehingga jika suhu kembali normal, maka enzim dapat bekerja lagi. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH. Pada umumnya, enzim bekerja dengan baik pada pH sekitar 6 sampai 8, namun enzim pepsin dalam lambung bekerja paling baik pada lingkungan asam yaitu pada pH 2. Tripsin dalam usus bekerja pada lingkungan basa dengan pH optimal 8. Sementara faktor dalam yang mempengaruhi kinerja enzim yaitu ada inhibitor atau yang kita kenal dengan zat penghambat dan konsentrasi substrat. Inhibitor itu merupakan senyawa kimia yang bersifat menghambat kerja enzim. Sementara konsentrasi substrat itu berpengaruh apabila jumlah substrat yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kerja enzim. Untuk lebih mengenai inhibitor atau zat penghambat pada kerja enzim, kita dapat melihat bahwa inhibitor itu terdiri dari dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah senyawa kimia yang menyerupai substrat yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim sudah terisi oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Sementara inhibitor non-kompetitif merupakan senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif yang disebut sisi allosterik. Akibatnya, bagian sisi aktif enzim sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Demikian penjelasan materi mengenai enzim pada kali ini. Cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.